Pada bulan Oktober 1989, Kawasaki secara diam-diam memperkenalkan motor balap 250cc terbaru mereka di kejuaraan All Japan Championship. Diproyeksikan buat ikut kelas GP 250 di musim berikutnya, proyek motor bernama X09 ini sukses bikin penasaran fans roda 2 waktu itu karena statusnya yang amat sangat rahasia. Saking rahasianya, bahkan tim Kawasakinya sendiri pun nggak tahu kayak gimana spek detailnya. 20 tahun berselang, rahasia soal motor ini pelan-pelan mulai terungkap ke publik. Dan siapa sangka, di balik fairingnya, X09 ternyata adalah salah satu konsep motor yang paling radikal dalam sejarah GP 250. Mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu kalau di akhir 70-an, Kawasaki adalah maestro di kelas GP 250. Mereka menang di musim 1978, 79, 80, sampai tahun 81. Tapi anehnya, setelah musim 82, semuanya tiba-tiba hilang begitu aja. Keputusan Kawasaki buat mundur dari kejuaraan Grand Prix yang diakibatkan krisis minyak sama krisis penjualan motor di Jepang, gara-gara perang harga antara Honda sama Yamaha, bikin nama besar Kawasaki seolah terlupakan begitu aja di dunia balap. Tapi, alasan utama kenapa Kawasaki seolah terlupakan di kelas GP 250 adalah ini. Iya, mulai pertengahan era 80-an, balapan kelas 250cc berubah total. Tim private digantikan sama tim factory dari Honda, Yamaha, Aprilia, Suzuki, berikut sama tim satelitnya. Kemudian pebalap yang biasanya diisi sama buangan dari kelas Premier, sekarang diisi talenta muda calon rider kelas GP 500. Atau simpelnya, setelah Kawasaki mundur, GP 250 berevolusi jadi salah satu kelas balap paling bergengsi di dunia. Dan bukan cuma kelas GP 250 aja, dengan hadirnya motor production racer sama racer replika, kejuaraan 250cc regional juga jadi nggak kalah seru. Di All Japan Championship ada kelas 250cc sama TTF3, kemudian di ARRC ada kelas 250cc Sport Production. Begitupun di Australia Championship, Macau Grand Prix, Daytona 200 di Amerika, sampai British Super Cup Series. Makanya nggak heran kalau banyak kalangan menyebut era ini sebagai golden age-nya balapan kelas 250cc. Kawasaki sendiri aslinya bukan tanpa jagoan. Di segmen motor race replika, geng ijo bahkan jadi salah satu yang pertama eksis pakai KR 250 Tandem Twin tahun 84. Sayang, speknya outdated. Ditambah lagi dengan kehadiran motor 250cc new generation kayak Honda NS 250R, Suzuki RG 250 Gamma, kemudian Yamaha TZR 250, engineer Kawasaki dipaksa buat balik lagi ke meja R&D. Di bulan Januari tahun 88, geng ijo nyoba peruntungan buat kedua kalinya pakai KR1. Meskipun spek mesinnya sudah pakai parallel twin yang lebih modern, tapi spek detailnya dinilai masih nanggung. So, setahun berikutnya, mereka rilis lagi motor baru yang bernama KR1S atau KR1 dengan tambahan steroid di sisi detail. Ironisnya buat Kawasaki, cuma beberapa bulan setelah kehadiran KR1S, Honda, Yamaha, kemudian Suzuki rilis motor race replika generasi terbaru dengan mesin V-twin ala GP 250. Dan bukan cuma mesinnya doang yang dibikin ala motor balap, detailnya juga bisa bejaban bahkan dibanding sama kelas superbike sekalipun. Endingnya, keputusan geng ijo yang gak mau all out perang secara spek sama teknologi bikin KR1 series langsung auto outdated cuma beberapa bulan setelah dirilis. Ini bisa dilihat dari data penjualannya, di mana semua generasi KR series itu cuma terjual sekitar 10.000 unit doang selama 6 tahun diproduksi. Sementara pesaingnya dari Honda, Yamaha, sama Suzuki rata-rata bisa terjual lebih dari 20.000 unit setiap tahunnya. Makanya cuma setahun setelah merilis KR1S, Kawasaki langsung menyetop proyek 250cc mereka. Or is it? Karena banyak yang nggak tahu kalau di balik layar, geng ijo aslinya masih punya satu jagoan terakhir.
pada bulan Oktober tahun 89, Kawasaki menghadirkan sebuah motor GP 250 misterius di event All Japan Championship. Dilabel dengan nama X09, motor ini memancing rasa penasaran fans di Jepang waktu itu. Soalnya, X09 ini selalu ditutup sama cover waktu keluar dari pedok. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, tim Kawasaki-nya sendiri juga nggak mau kasih bocoran speknya. Satu-satunya rumor yang beredar waktu itu, motor ini nih yang bakal jadi kontender baru GP250 di musim 1990. Di versi perdananya atau Kawasaki X09 yang versi A, mesinnya itu pakai turunan KR1 series atau 250 cc parallel twin dengan konfigurasi yang miring 50 derajat ke depan. Begitu juga sama karburator Keihin PWK-nya. Kemudian power valve Gibbs elektroniknya, terus firing order screamer-nya. Itu mirip banget sama motor race replika Kawasaki. Tapi, unit X09 yang dibawa ke balapan All Japan Championship ini punya spek yang serba baru. Iya, di X09 yang versi B ini, mesinnya sudah pakai V-twin generasi terbaru. Tapi bukan sekedar mesin V-twin biasa. Bank angle di X09 ini pakai 75 derajat, sama offset crankpin di 30 derajat, yang otomatis bikin firing intervalnya jadi 105-255, alias beda jauh sama kompetitor waktu itu. Dan secara teori, potensi tenaganya juga lebih menjanjikan. Kemudian bukan cuma mesinnya doang yang baru, detailnya juga nggak kalah eksotik. X09 ini sudah pakai suspensi sama pengereman berbasis dari Superbike ZX-R7, ditambah sama swing arm bertipe Gull Arm yang lagi heboh banget waktu itu. Sedihnya, proyek perdana ini gagal total. Dengan catatan 2 kali start di musim 89, finish terbaik X09 cuma berada di posisi ke-30 alias di barisan belakang. Di musim selanjutnya, dengan backing sponsor dari Shin-Etsu Chemical, Kawasaki membatalkan jatah wildcard GP250 dan milih fokus buat balapan All Japan Championship. Tapi aktualnya, X09 ternyata cuma ikutan beberapa seri doang. Itu pun hasilnya masih jauh dari harapan. So, karena harapan buat kompetitif di kelas GP250 makin gelap, geng ijo melakukan pendekatan berbeda buat musim 91. Kali ini, mereka melakukan tes internal buat X09 versi baru di sirkuit Shah Alam Malaysia. Dan kali ini, tim Factory Kawasaki diperkuat sama mantan rider legend mereka, Cork Ballington, sebagai manajer tim. Ridernya juga ketambahan joki dari luar Jepang yang bernama Aaron Slide sama Michael Dawson. Sementara itu, X09 yang versi 91 juga mendapatkan update yang lumayan signifikan. Sasisnya masih sama-sama pakai twin spar aluminium, tapi geometrinya dibikin jadi lebih pendek. Sementara detail kayak triple clamp sekaligus footstepnya sudah didesain ulang pakai material magnesium. Kemudian suspensi belakangnya dipercayakan ke Öhlins. Velgnya punya Marquesini, master rem dari Brembo Radial, cover disc karbon, sama kaliper yang gonta-ganti antara Nissin sama Brembo 4 piston. Bodyworknya juga berubah dengan posisi ram air intake yang makin dekat ke box filter udara. Plus swing arm Gull Armnya juga dibikin baru dengan konstruksi yang lebih simple. Tapi, ubahan tadi nggak ada apa-apanya kalau dibanding sama yang tersembunyi di balik fairing X09 generasi terbaru. Di balik fairingnya, Kawasaki punya 2 tipe mesin baru buat X09. Yang pertama adalah versi C dengan spek V-twin ala versi sebelumnya. Tapi, sudah pakai sistem power valve baru bernama Gibbs Mark II. Jangan tanya apa bedanya sama Gibbs biasa, karena Kawasaki nggak pernah kasih datanya ke publik. Tapi, yang lebih bikin geleng-geleng kepala adalah mesin X09 yang versi D. Ya, mesin terbaru yang disiapkan Kawasaki ini. Di atas kertas, speknya sebenarnya biasa aja, yaitu V-twin 90 derajat kayak pesaing GP250 kebanyakan. Yang unik adalah penempatan mesinnya. Soalnya bank silinder depan X09 yang versi D ini dibikin offset 125 derajat. Alias secara visual bakal kelihatan kayak mesinnya itu kebalik alias upside down V-twin engine. Sementara karburator sama airboxnya itu dibikin hampir tegak lurus antara 2 bank silindernya.
tapi di sumbu yang berlawanan dari motor-motor pada umumnya. Posisi knalpotnya juga unik, di bank silinder yang belakang, atau sekarang secara visual jadi bank silinder yang depan. Posisi expansion chambernya dibikin meliuk ke atas kayak motor trail 2 tak. Sementara expansion chamber dari bank silinder yang satunya lagi langsung ditempatkan di bawah gull arm di X09. Kemudian baru deh exit ke silincer tipe karbon. Sekitar 10 tahun yang lalu, waktu pertama kali saya lihat gambar mesinnya, saya itu kayak yang, why? Buat apa coba dibikin begini? Tapi kalau lihat dari berbagai sumber, ternyata ada alasannya juga kenapa struktur mesinnya dibikin kebalik gini. Pertama, posisi mesinnya yang seakan kebalik bikin space di area depan sasis jadi lebih luas. Efeknya, tim Kawasaki bisa bikin radiator yang lebih gede, sekaligus menjauhkan hawa panas dari radiator ke ban depan. Dan kedua, space yang melimpah di area bawah sasis juga memungkinkan Kawasaki pakai box filter udara yang lebih besar, sekaligus pakai intake tipe downdraft. Apalagi di X09 yang versi baru ini, Kawasaki juga sudah mengubah jalur ram air intake-nya jadi lebih direct ke area box filter. Tapi, seperti dugaan sebelumnya, mesin V-twin upside down di X09 ini juga punya kelemahan. Dan sedihnya, poin minusnya ini fatal banget. Dan ini bukan kata saya loh ya, tapi manajer tim Kawasaki-nya langsung ya kasih penjelasan. Ya, menurut Cork Ballington, mesin X09 yang versi D ini, powernya masih kalah jauh dibanding kompetitor unggulan lain di kelas GP250. Kemudian posisi expansion chamber yang persis berada di samping karburator juga bikin tekanan atmosferik udara yang masuk ke mesin jadi berkurang. Atau simpelnya, makin panas kondisi knalpot sama trek balapnya, bakal makin drop juga power mesinnya. Next, teknologi electronic power valve alias Gibbs Mark II di X09 juga dinilai kalah jauh dari EPVS-nya Yamaha atau RC valve punya Honda. Heck, doi bahkan sampai bilang kalau konstruksi mesin X09 ini aslinya cacat. Dan kalau engineer Kawasaki Jepang nggak bikin perubahan secara total, mereka nggak bakal bisa mencapai target power buat kelas GP250. Tapi, berhubung salah satu test rider Kawasaki menghasilkan lap time yang bejaban sama kelas GP250 di Shah Alam, geng ijo pilih untuk melanjutkan proyek X09 bermesin V-twin kebalik ini. Masuk ke musim 92, untuk memperbanyak jam terbang, Kawasaki X09 upside down V-twin ini rencananya bakal ikut di 3 kejuaraan sekaligus. Pertama di All Japan Championship, kedua di Arena Daytona 200, dan terakhir sebagai wildcard GP250 di sirkuit Kyalami. Di Arena Daytona 200, Kawasaki X09 mencatatkan finish posisi ke-6 bareng sama Trevor Crooks, alias pencapaian terbaik motor ini di balapan level internasional. Sementara di balapan All Japan Championship, X09 melempem di Fuji Speedway, tapi sukses finish posisi ke-4 di sirkuit Nishi Sendai. Usut punya usut, waktu finish posisi ke-4, kondisi balapannya adalah wet race alias hujan, dan menurut Cork Ballington, ini bikin problem temperatur exhaust chamber di X09 bisa diminimalisir. Sayangnya, bahkan dengan pencapaian yang lumayan positif tadi, Kawasaki justru malah membatalkan jatah wildcard GP250 di musim 92. Berita ini kemudian diikuti dengan mundurnya Kawasaki di semua balapan kelas 250cc di musim berikutnya. Soalnya selain masalah bubble ekonomi Jepang sama kondisi finansial yang seakan mencekik proyek X09, menurut manajer tim mereka waktu itu, engineer Kawasaki mulai nyadar kalau mereka itu wajib merombak ulang mesin V-twin terbaru di X09 buat bisa kompetitif di kelas GP250. Masalahnya, dengan krisis finansial yang sudah di depan mata, kecil kemungkinan divisi balap Kawasaki bakal dikasih budget buat ngeracik ulang mesinnya dari nol. Lucunya, sewaktu ditanya kayak apa sih spek Kawasaki X09, Cork Ballington alias manajer tim factory Kawasaki justru bilang kalau doi nggak tahu kayak gimana spek detailnya. Bahkan saking rahasianya, doi sampai kasih jokes kalau mekanik Kawasaki sekalipun juga nggak tahu kayak gimana detail mesin X09 ini. Lebih dari 20 tahun setelah proyek X09 berakhir, atau tepatnya setelah balapan GP250 digantikan sama kelas Moto2, Kawasaki akhirnya mengizinkan pihak luar melihat proyek X09 yang super duper rahasia ini.
Meskipun geng ijo masih tetap ogah kasih tahu rincian detail mesinnya, tapi seenggaknya dengan melihat X09 ini kita bisa paham betapa gigihnya engineer Kawasaki mempertahankan ide-ide gokil mereka. Which is idealisme yang juga membentuk brand Kawasaki jadi kayak yang kita kenal sekarang. Sedihnya, X09 ini juga kasih gambaran ke kita betapa pelin-pelannya proyek motor balap Kawasaki secara keseluruhan. Sesuatu yang tanpa kalian sadari, hampir selalu terjadi setelah proyek X09 dihentikan.